Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firman Irhamni dan saya di sini akan membacakan tentang Kenangan Manisku, yaitu karya cerita pendek saya sendiri. Pagi ini, kepalaku sangat pusing. Kepalaku terbebani tugas yang semakin banyak tiap harinya. Oh iya, namaku Faza Fareza. Aku biasa dipanggil Man-Man sejak SMP. Aku sekarang berumur 17 tahun. Kehidupan sekolahku memang seperti kebanyakan siswa yang sekarang. Aku punya banyak kenangan. Baik itu kenangan menyenangkan, sedih, kecewa, dan patah hati. Namun, aku tidak membenci itu semua. Aku hanya berpikir bahwa cerita indah dan menyakitkan ini bermulai dengan gadis itu. Lu suka sama Afika kan? Hah? Apa? Enak aja. Lu kali. Halah, malu-malu kucing si badut ini. Ini Ray, temanku sejak SMP. Dia memang tengil, tapi ia teman yang baik, terlepas dari sifat yang suram. Setelah berbincang-bincang sebentar dengan Ray, kami akhirnya kembali ke kelas kami masing-masing. Sekolah kami memberlakukan senioritas, entah untuk mendisiplinkan kami atau memperbudak kami. Yang kami tahu, kami hanya bisa menahan selama ini. Jam terlihat sangat lama saat pelajaran, ditambah dengan sekolah dengan sistem Romusha ini, semakin membuatku tidak nyaman. Aku ingin pulang, tidur, dan juga bermain. Setelah itu, waktu pun berlalu dengan cepat. Sebagian besar pelajaran sedikit terlupakan. Aku pun memasukkan semua barang-barangku ke dalam tas dan mulai bersiap untuk pulang. Aku bakal keluar bareng Ray sama teman-teman yang lain. Aku akan mencari game nanti. Begitulah kehidupan sekolahku seperti biasanya. Lalu musim panas pun telah tiba. Daun kayu jati yang ditanami sepanjang jalan sekolah mulai berguguran. Namun suatu pemandangan yang asing tampak aneh di depanku. Aku pun sedikit bersembunyi di tepi jalan untuk mengamati apa yang sedang terjadi. Ditemani daun yang berguguran, terdapat Afika yang duduk di bangku yang tersembunyi di dekat taman sambil mengusap air mata. Aku pun juga melihat terdapat orang dewasa yang sepertinya sedang memarahi sampai beberapa kali. Aku pun memberanikan diriku untuk menemuinya setelah orang dewasa itu pergi. Lalu, aku mendekatinya. Kamu sudah melihat semuanya kan? Sambil mengusap air matanya, dia melihatku dengan tajam. Sambil menahan rasa kejutku, aku memberanikan diri untuk mengatakan sebuah pernyataan yang sedikit berat. Maaf, kalau aku bertanya seperti ini. Itu tadi orang tuamu kan? Dia terdiam dan membuang mukanya dariku. Aku pun sadar, aku bukan siapa-siapanya. Aku mulai sadar dengan suasana ini dan ingin beranjak pergi. Iya, itu tadi ayahku. Aku pun menoleh ke belakang sambil melihatnya lagi. Maaf ya, aku memperlihatkan rasa sedih kamu. Aku pun menjawab, maaf ya, aku juga sudah mendengar semuanya.
Aku mencoba untuk duduk di sampingnya. Aku ingin menghiburnya, tapi hanyalah seorang siswa yang kebetulan satu sekolah dengannya. Aku hanya ingin hidup dengan damai. Teman yang selalu bisa kuajak bermain, dan aku ingin seseorang menganggapku sebagai orang yang spesial. Ucapnya sambil menegarkan hatinya kembali. Bukannya senyuman itu adalah senyuman yang selalu terpaku di wajahmu? Apa kau menganggap semua itu nyata? Aku selalu tersenyum agar aku bisa memperlihatkan kewarasanku. Semua teman-temanku hanya memperalatku, menghinaku selagi aku pergi. Para lelaki hanya menggodaku seakan diriku tidak ada harganya. Aku ingin mati saja. Kurasa aku akan tenang jika aku mati. Semua akan senang bila aku pergi. Aku pun menjawab, susah ya menjadi dirimu. Tapi bagiku kamu salah besar. Sambil menghela nafas, aku pun mengatakan, aku tahu, aku ini orang asing bagimu. Tapi izinkan aku untuk menjadi orang pertamamu. Dan orang yang istimewa dari yang lain. Kamu tidak perlu pergi untuk bahagia. Namun bersamaku, kita bisa bahagia. Dia melihatku dengan sedikit tertegan. Lalu aku berpikir, mungkin kata istimewa tersebut terlalu dini untuk diucapkan. Aku sedikit malu. Namun, aku yakin pada kata-kata itu. Bahkan jika ada penolakan, aku pun akan terima. Lupakan saja deh. Maaf aku terlalu mencampuri urusanmu. Aku akan cool. Iya, aku mau. Dia menyerobot perkataanku sebelum aku berpamitan padanya. Dia menggenggam tanganku untuk mencegahku pergi. Namaku Afika Ai, dari kelas 12 IPA 6. Aku pertama kali mendengar ada orang yang mengucapkan sesuatu seperti itu. Kalau begitu, mari kita bersenang-senang dan menciptakan kenangan bahagia ke depannya. Teman istimewa. Dia menyudahi tangisnya dan mengulurkan tangannya kepadaku dengan senyuman yang kugagumi. Iya, aku Faza Farenza, biasa dipanggil Mama. Aku akan membuat senyumanmu tersebut menjadi senyuman yang tulus. Kami pergi ke taman esok harinya sepulang sekolah. Taman indah yang dibangun oleh jenderal perang yang telah kehilangan istrinya. Ketika ia pergi berperang, bunga sakura, bunga edelweiss, dan bunga sepatu mengeringi jalan kami. Aku ingin pergi kuliah di luar negeri, Man. Sekolah merekomendasikanku untuk menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Moskow. Maaf ya, aku mengatakannya secara mendadak. Oh, selamat ya. Aku sendiri lagi dong. Ya, bukan berarti aku mau pergi selamanya. Aku ingin jika sudah lulus dan pulang nanti, kita bisa jalan bareng lagi. Lulusan universitas tersebut juga akan mendapatkan pekerjaan secara langsung. Aku menjawab, iya, aku tahu kok. Kamu siap-siap aja sekarang.
Kalau kondisi dan Tuhan telah mengizinkan, aku bakal menyusulmu di Moskow. Masa? Makasih ya. Bulan pun telah berlalu. Dan bulan April kita sedang mengerjakan ujian akhir semester. Setelah bulan April, di bulan selanjutnya pengumuman pun tiba. 1 minggu berlalu. Hari pengumuman tersebut telah tiba. Nama Afika Ai muncul di peringkat pertama pada papan tersebut. Seperti yang aku duga, dia benar-benar jenius. Tidak seperti diriku yang di peringkat 79 ini. Berarti aku memang harus benar-benar mengejarnya dan menikahinya. Hari yang ditunggu pun telah tiba. Setelah berbagai masalah yang aku hadapi, baik masalah dari sekolah maupun dari orang tua dia, akhirnya gadis yang kucinta ini akan berangkat ke Moskow untuk mengejar mimpi. Man, aku berangkat dulu ya. Kamu jangan tidur malam-malam. Jangan lupa makan malam dan jangan lupa makan. Dan jangan lupa ibadah dan tugasmu untuk menyusulku ya. Iya, aku janji kok. Ya udah, aku berangkat dulu ya. Duh, deg-degan banget nih. Deg-degannya kok baru sekarang? Bukannya seharusnya dari kemarin, dari pemilihan tersebut. Sudah, itu ada Garuda nomor 1174. Itu nomor Garudamu kan? Ya udah sana pergi. Nanti terlambat juga. Dia pun pergi dengan melambaikan tangannya kepadaku. Tetapi sebelum ia pergi, Afika, aku mencintaimu. Sejak pertama kali kita bertemu. Enggak, sejak pertama kali aku melihatmu. Matanya menatap dalam kepadaku. Di bibirku. Lalu ia mampir dan menghampiriku. Aku juga mencintaimu, Man. Kalau begitu, dia meletakkan jari telunjuknya di bibirku, seakan menghentikan ucapannya untuknya. Tapi tunggu, aku akan menyelesaikan tugasku kuliah ini. Jika kamu masih setia mendukungku, aku akan menjadi istrimu. Aku pun senang bukan main. Gadis yang kukejar selama ini akan menjadi milikku. Aku tak peduli harus menunggu seberapa lama. Akan kutunggu dan kukejar dia. Dia pun pergi meninggalkanku. Pesawatnya telah berangkat, tetapi aku masih ingin tetap di bandara karena di sana terdapat camilan dan aksesoris yang menarik. Namun sayang sekali aku harus meninggalkan bandara tersebut karena ada jadwal les yang sebentar lagi harus aku datangi. Aku pun pulang dan mengistirahatkan tubuhku. Capek. Seharian di bandara membuatku pegal, ditambah lagi oleh jadwal les hari ini yang membuatku lebih capek dari biasanya. Aku pun mulai menyalakan TV untuk merelakskan tubuhku. Namun telah dikabarkan pesawat Garuda nomor 1174 telah mengalami kecelakaan dan telah dipastikan bahwa semua penumpangnya tewas. Penyebab kecelakaan masih tidak dapat diketahui dan masih dalam proses penyelidikan. Aku pun terdiam, mematung tak bergerak selama 10 menit.
pada akhirnya kamu sendiri yang tidak bisa menyelesaikan janjimu ya. Sekian, terima kasih. Jika tertarik dengan naskahnya akan saya kirimkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.